Saya jawab ya? Iya, boleh Pak. Sekarang atau tahun depan? Sekarang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi bersama channel kita, yaitu channel Mas Dik TV di acara Ngopi, yaitu Ngobrol Pintar. Baik, besti-besti jangan lupa ya sebelum dimulai like, komen, subscribe dulu dan share juga. Oke, di depan saya yaitu ada Pak Aris Karim Al-Fariji. Oke. Kita mulai aja ya besti. Oke, Bapak Citra ini mau cerita, mau bertanya bukan bercerita, salah ya Pak. Jadi kan di sekolah itu kan sekarang mah gratis ya. Betul. Tapi masih banyak anak-anak yang putus sekolah Pak. Oh gitu. Iya. Kenapa? Sepertinya bukan karena biaya sekolah atau apanya. Dikarenakan kan biaya sekolahnya udah gratis tadi kita bilang. Sepertinya dikarenakan biaya sehari-hari ya Pak ya. Seperti kan pergi sekolah itu harus bawa uang saku ya Pak ya. Harus bawa uang jajan. Kan kalau anak gak dikasih uang saku, uang jajan kan gak bakal mau sekolah kan Pak? Bener gak? Ya. Ya kan? Mungkin sebagian besar seperti itu. Iya. Iya. Nah, jadi bekal iya, sekolah. buat bekal sekolah. Jadi nih, Cira mau bertanya bagaimana PKBM mengatasi anak-anak biar bisa sekolah itu tanpa biaya mungkin ya Pak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Direktur PKB Mesin Cendekia. Mungkin untuk hal ini gitu ya. Hari ini kan ekonomi ini sebetulnya tumbuh lagi gitu, setelah pasca pandemi. Mungkin sebagian masyarakat yang memang ekonominya menengah ke bawah sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi gitu ya, hal keuangan. Tentunya semua anak-anak Indonesia itu memiliki hak yang sama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalaupun memang keluarganya kesulitan di dalam merealisasikan keinginan anak-anaknya, itu kita punya solusi juga di PKBM gitu. Bagaimana caranya ya tadi, silakan kalau memang tidak siap untuk mendaftar di formal, kita ada pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan, baik paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Nah, di kita itu sudah mempersiapkan bagi siapa saja yang memang tadi karena kronologisnya geografis, ekonomi, dan lain sebagainya, silakan aja daftar ke PKBM karena kita sudah mempersiapkan fasilitas sesuai yang apa yang dibutuhkan seperti itu. Kalaupun memang tadi bahasanya pengen nih mandiri gitu kan, belajar sambil mandiri, insya Allah di PKBM juga sudah ada dipersiapkan untuk sisi bidang seperti itu. Jadi gratis ya Pak ya? Gratis, tidak semua dipungut biaya ya besti-besti. Gara-gara corona kemarin, kebanyakan anak zaman sekarang tuh kan belajarnya di rumah. Iya betul. Ya, jadi mereka tuh keenakan di rumah. Nah, sedangkan di rumah nggak keluar kan ya, jadi nggak dikasih uang jajan nih sama mamahnya. Nah, jadi mereka tuh kayaknya memutuskan untuk bekerja. Kan kalau bekerja mereka dapat uang nih, sedangkan di rumah nggak dapat apa-apa. Nah, jadi mereka itu kebanyakan anak-anak zaman sekarang bekerja, tapi umurnya kan harus masih sekolah ya kan Pak? Pertanyaannya, bisa nggak anak-anak zaman sekarang itu sekolah sambil bekerja? Nah, atau bekerja sambil belajar begitu ya, mungkin ya? Ya, bekerja sambil belajar. Oke. Saya jawab ya? Iya, boleh Pak. Sekarang atau tahun depan? Sekarang dong. 3 tahun depan. Ya kan ya? Oke, Destinasi TV. Jika memang sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur bekerja, mungkin itu kan sebuah pilihan ya, pilihan. Mungkin diajak oleh saudara, paman, bibi atau lain sebagainya bekerja untuk membantu orang tua kan, begitu ya. Tentunya niatnya itu bagus sebetulnya kan, membantu orang tua walaupun mempertaruhkan tadi pendidikan seperti itu.
Di PKBM itu sangat memungkinkan sekali jika memang sudah terlanjur bekerja dan mendapatkan uang, bisa sambil belajar di PKBM. Kenapa? Karena di PKBM itu memang kita sudah kurikulum merdeka juga, mereka belajar, kemudian kita sudah mempersiapkan aplikasi, gitu. Aplikasi buat tadi orang-orang yang sudah bekerja, namanya Setara Daring. Jadi nanti setelah dia selesai belajar bekerja dari pagi sampai sore, malamnya tinggal on aja gitu kan, baik di Setara Daring. Kemudian kita mempersiapkan juga channel di YouTube. Kita sudah mempersiapkan video-video pembelajaran semua mata pelajaran. Jadi tadi teh gak apa-apa, bekerja dilanjut, karir dilanjut, belajar juga dilanjut, begitu. Nah, jadi gitu Besti. Jadi kita tuh bisa belajar sambil bekerja gitu ya Pak ya, sambil sekolah nih. Nah, jadi kan sekolah SMA, SMK itu kan kalau udah lulus pasti dapat ijazah dong. Nah, PKBM juga sama ya kan ya Pak? Nah, sedangkan kita itu lulus sekolah tuh tidak hanya membutuhkan ijazah saja, harus membutuhkan keahlian. Nah, apa yang diberikan PKBM kepada anak tersebut sehingga dia lulus sekolah itu bisa dapat pekerjaan gitu Pak. Nah, silakan dijawab. Oke. Lumayan juga nih pertanyaannya. PKBM itu memang usianya itu memang ada yang usia sekolah, ya, ada yang usia non sekolah juga. Artinya juga matching lah kan. Jadi yang sudah bekerja bukan usia sekolah juga saling menginformasikan gitu kan. Saling menginformasikan bahwa di sini ada peluang dan lain sebagainya. Salah satunya seperti itu. Kemudian kita juga memfasilitasi tadi, karena PKBM itu sebetulnya yang dijunjung tinggi atau yang dipersiapkan itu adalah dari sisi vokasinya atau keterampilan hidup yang disingkat dengan life skill. Nah, life skill ini untuk apa? Untuk bekal mereka masuk ke dunia, baik dunia kerja maupun dunia usaha. Tentunya kami mempersiapkan beberapa keterampilan sesuai minat dan bakat. Disebutin jangan? Boleh dong Pak. Siapa tahu kan besi-besi juga banyak yang minat. Oke, siap. Di PKBM Sinjadika kita karena punya lembaga juga, lembaga pelatihan kerja atau lembaga kursus pelatihan, ada 10 kategori yang kita siapkan atau program yang sudah kita siapkan. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, tadi itu ya. Kan kita menyesuaikan minat dan bakat, jangan sampai memaksakan. Anak ketika anak tidak memiliki minat, tentunya tidak akan maksimal seperti itu, tidak akan mencintai pekerjaannya atau hobinya. Termasuk juga vokasi, ketika dia minat, dia pasti akan terampil seperti itu. Nah, salah satunya bahasa Inggris kita persiapkan. Di sisi bahasa Inggris, di dunia sekarang ini kan bahasa Inggris ya pasti utama gitu, karena berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan orang lain, apalagi kita sudah Sukabumi Selatan itu kan banyak tempat wisata, turis dan sebagainya, membutuhkan tour guide gitu kan. Ketika ada tour guide ya enak juga kan kita terbang itu. Maka bahasa Inggrisnya harus bagus juga. Kemudian yang kedua kita mempersiapkan itu program menjahit. Nah, menjahit ini karena memang Sukabumi juga masih banyak garmen, kemudian juga banyak yang wirausaha di konveksi gitu. Jadi anak-anak bagi yang berminat memiliki kompetensi di bidang menjahit juga kita sudah mempersiapkan. Insya Allah ada 20 unit mesin jahit yang kita siapkan. Bahkan tahun sebelumnya kita juga sudah menyalurkan kerja ke beberapa garmen seperti itu. Alhamdulillah. Sehingga ijazah punya, kerja juga punya. Yang ketiga kita mempersiapkan itu program pengelasan. Nah, pengelasan sekarang ini memang banyak juga dibutuhkan gitu. Pengelasan bukan hanya membuat besi dan sebagainya, furnitur gitu kan, tapi juga kepada aksesoris kayak gitu. Selain pengelasan ada juga permebelan, mebel. Nah, ini kan kayak bikin meja, kemudian kursi, kemudian aksesoris dapur, aksesoris lainnya yang dibutuhkan. Itu kita siapkan juga. Kita buat bikin lemari dan sebagainya, laci gitu.
itu kita persiapkan life skill di bidang permebelan. Ya yang pastinya yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian ada lagi kita mempersiapkan pelatihannya itu program di bidang barista. Oh iya. Tahu kan barista ya? Tahu dong. Apa itu barista? Yang kayak nyiapin kopi gitu ya kan, Pak? Betul. Sekarang ini kan kopi barista itu sangat banyak peminatnya, Iya. apalagi di kalangan milenial. Iya. Karena kopi sesungguhnya yang bisa dinikmati itu adalah kopi yang diolah langsung, bukan kopi saset kan. Iya, gitu. iya. Kopi yang diolah memang harganya cukup lumayan tapi memuaskan gitu, ada tasty gitu kan, Oke. ada rasa. Nah itu kita mempersiapkan pelatihan barista juga untuk nanti bisa diserap baik hotel, kafe dan lainnya. Nah, selanjutnya kita juga punya program unggulan di bidang perhotelan, Oh. baik itu di resto maupun resto berarti cook ya, Iya. bagian masak, kemudian bagian pelayannya itu kita siapin. Gitu. Itu kita siapin sebagai program unggulan magang selama 6 bulan. Jadi nanti di program paket C itu paket C itu SMA ya, Iya. SMA. Kita siapkan anak-anak untuk magang selama 6 bulan, baik barista maupun cook di bagian dapurnya, kitchen atau di bagian depan pelayannya itu apa namanya tuh? Bisa. Bukan apa ya? Pelayan laki-laki atau perempuan itu namanya apa ya? Apa Lupa. waiter? Waiter, Iya. nah itu pintar. Nah itu bidang waiter kita siapin karena udah bekerja sama dengan LPKIH, Iya. LPKIH International Hotel Academy. Itu pun kalaupun anak-anak ingin meningkatkan lagi akademiknya bisa nanti kita latih di IH untuk bisa disalurkan ke luar negeri. Oh. Karena di luar negeri pun masih banyak dibutuhkan, baik di hotelnya bintang 4 ataupun di kapal pesiar kita siapkan seperti itu. Jadi lumayan banyak lah Ya, banyak sekali ya persiapkan. Bapak ya. Saya juga kalau itu minat ya Bapak ya, Anda ya waktu bisa diputar, tapi kan nggak bisa ya. Bisa aja lah mungkin keajaiban. Iya. Oke, jadi gitu aja besti-besti. Kalian daftar aja di PKBM, banyak sekali kan peluang-peluang buat kerjanya juga. Ya, jadi intinya semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu kalau kalian misalnya masih bekerja atau pengen melanjutkan sekolah, daftar aja di PKBM. Betul kan Pak? Betul. Ya, jadi begitu. Sekian dan terima kasih besti-besti. Saya Citra Ayu Komasari dan narasumber saya yaitu Aris Kantokrisi, Direktur PKBM Musim Cendekia. ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.